Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah, tewas tersetrum listrik usai mendapatkan kejutan dari teman-teman sekolahnya. Korban meninggal dunia di hari ulang tahunnya. Insiden ini terjadi Senin kemarin sekitar pukul 1:30 siang. Teman-teman korban bermaksud memberikan kejutan di hari ulang tahun korban dengan melempar korban ke dalam kolam di sekolah. Namun saat korban berusaha naik dari kolam, korban menggapai seutas kabel yang ternyata teraliri listrik. Korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Ya, cara pribadi ya. Ulang tahun atau apa itu? Baik, kalau sumber terakhir katanya ketua itu apa ulang tahun. Anak-anak katanya kita belum di situ di sini di kolam ini. Kayak ngerangkai kabel gitu dari. Terus tidak ada itu yang tidak tertolong. Iya. Kalau pamitnya dari rumah itu mau apa? Kalau dari rumah sih cuman katanya mau kan habis camping gitu aku. Cuman balikin tas gitu katanya. Pasca kejadian yang menewaskan satu orang siswa SMA ini, pihak kepolisian tetap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa teman korban terkait dengan insiden Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas yang tewas tersetrum di dalam kolam. Sementara itu, pihak keluarga meminta kasus ini tidak dilanjutkan. Keluarga menganggap insiden ini sebagai musibah. Yang diperiksa ada berapa? Yang diperiksa sudah 6 orang. 6 orang. Jadi ya mungkin nanti ada tambahan dari pihak sekolah. Statusnya seperti apa nanti? Kalau statusnya karena kan dari pihak korban tidak mau melanjutkan dan sudah dilakukan ataupun sudah membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan proses hukum ini. Jadi kami pun juga tidak bisa melanjutkan karena dari pihak korban sendiri tidak mau melanjutkan dan menganggap ini adalah satu musibah. Berarti keluarganya sudah merelakan. Ya. Kepala Dinas Pendidikan Klaten mengaku prihatin dengan insiden yang terjadi di SMA Negeri 1 Cawas. Ia mengimbau semua penyelenggara pendidikan untuk mengamankan fasilitas sekolah yang dirasa berbahaya. Sementara itu, saudara, semua siswa juga diminta untuk tidak melakukan candaan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Tidak membahayakan lah istilahnya, tidak kelewatan sehingga sampai mengakibatkan kejadian seperti ini ya untuk pembelajaran kita semua. Dan intinya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memberikan himbauan pemahaman kepada seluruh satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, dan mungkin siswanya. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini perihal insiden yang menewaskan Ketua OSIS di Cawas, Klaten, Jawa Tengah, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Kapolsek Cawas, AKP Umar Mustafa. Selamat malam, Pak Umar. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak, kalau informasi terkininya sudah berapa, Pak, yang diperiksa, baik dari pihak sekolah maupun juga siswa teman-teman korban? Untuk sampai saat ini, jadi yang sudah diperiksa ada 6 saksi, baik dari pihak sekolah maupun juga dari teman-teman siswa itu sendiri. 6 orang ya. Apakah rencananya ada pemeriksaan dari pihak lain begitu, dari selain teman-teman korban? Dari teman korban sendiri masih ada yang kami periksa karena memang saat ini kondisinya masih di rumah sakit 6. Kemudian juga dari pihak sekolah dan juga nanti mungkin dari ahli yang terkait dengan kelistrikan demikian. Ini yang masih dirawat di rumah sakit karena satu orang yang sempat berusaha untuk membantu korban ya, Pak ya? Ya, benar. Kalau kondisinya seperti apa saat ini?
Kemarin yang pada saat setelah kejadian itu memang masih menggunakan alat bantu ya untuk pernapasan. Kemudian tadi pun juga masih, untuk saat ini kami juga belum melihat kejadian persis, tapi untuk sampai tadi itu memang kondisinya masih menggunakan alat bantu. Demikian. Tapi dugaannya berarti dirawat karena memang juga diduga teraliri listrik juga ya Pak ya, satu orang temannya ini ya? Iya benar, karena memang mau rencana membantu korban Fajar ini, kemudian yang bersangkutan ikut tersengat aliran listrik, dan kedua teman lainnya pun juga membantu, namun yang dibawa ke rumah sakit sampai opnam adalah satu ini yang saat ini sampai masih di opnam. Sempat ada permintaan dari keluarga untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya, tapi artinya saya menangkap bahwa pemeriksaan tetap diteruskan ya Pak ya, laporan terus dilakukan ya, dilanjutkan. Iya, dari orang tua korban sendiri maupun keluarganya memang sudah mengikhlaskan bahwa ini adalah bentuk musibah atas kejadian ini, dan dibuatkan juga surat pernyataan dari orang tua. Namun dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan apakah memang ada dugaan pelanggaran pidana di situ. Kalau memang ada, mungkin kami akan mencoba untuk memaksimalkan dulu dan kami gelarkan, dan apakah itu bisa dinaikkan ke penyidikan ataupun tidak. Ya. Oke, dari hasil olah TKP apa saja Pak informasi sementaranya? Dari mana aliran listrik ini, kemudian apa yang kira-kira mengakibatkan korban hingga meninggal dunia? Iya. Kalau untuk sementara dari kejadian yang ada, memang ada pompa listrik yang ada di taman itu, di situ diletakkan, kemudian nyambung ke airnya, dan karena korban saat itu memasuki kolam, dan saat korban hendak mau ke atas, itu sempat memanjat aliran listrik sehingga tersengat. Adapun sampai saat ini kami memang masih memasang polis lain. Untuk tindak lanjut kami akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari lokasi kejadian ini kan memang nampaknya ada satu kabel yang terbentang ya Pak ya. Ini ya yang kemudian sempat digapai oleh korban ya. Maksud saya begini, artinya ini akan mengarah ke dugaan kelalaian dari pihak sekolah atau murni tadi kecelakaan? Ya, dari keterangan yang ada ini tentunya akan kita kupas keterangan-keterangan saksi dulu. Apakah memang ini betul-betul kelalaian atau memang dari korban sendiri yang lalai demikian. Karena saat diceburkan atau teman-teman dari korban sendiri mengetahui persis bahwa korban ini adalah bisa berenang. Sehingga diceburkan, dan saat itu juga tidak langsung kena sengatan listrik. Namun masih sempat berenang di atas itu, dan ketinggian air juga sekitar 1,75 meter, dan saat itu masih menikmati atau merayakan ulang tahunnya itu, jadi masih gembira di situ pada saat di atas air itu. Terus selang beberapa saat kemudian saat hendak mau keluar dari air itu memanjat pompa listrik itu dan memegangi kabel yang ada sehingga tersengat, dan korban sendiri mengatakan kram kakinya. Untuk meyakinkan itu temannya dari 3 orang itu, salah satu terjun duluan ke air dan memegangi korban, ternyata juga malah justru kena sengatan listrik. Disusul teman yang lain masuk mendekati, ada sengatan listrik juga, langsung teriak untuk meminta dimatikan listrik itu atau diputus jaringan listrik. Dan setelah itu korban Fajar pun tenggelam, yang temannya atas nama Andika juga berhasil dievakuasi, dibawa ke atas dan dibawa ke rumah sakit, kemudian disusul Fajar yang juga dievakuasi. Namun saat itu sudah lemas, tidak berdaya. Sampai di rumah sakit kami juga sudah koordinasi dengan dokter yang ada yang memeriksa, ternyata kondisi sudah tidak ada, dan diupayakan RCP juga memang tidak bisa lagi. Terlepas dari memang aktivitas yang dilakukan oleh korban dan teman-teman ya, tapi kan ini ada, kalau dilihat dari lokasi kejadiannya kan ada kabel yang terjuntai. Artinya sekolah juga akan diperiksa terkait apakah ada dugaan kelalaian dari pihak sekolah, Pak? Benar. Kita akan lakukan pemeriksaan baik pihak kepala sekolah, penjaga, dan juga memang bagian instalasi listrik yang kita akan lakukan pemeriksaan. Namun sekarang
kita baru 6 yang kita periksa, baik kepala sekolah kemarin kita lakukan klarifikasi, kemudian 5 teman dari korban. Namun masih ada korban satu lagi yang Andika tadi yang memang saat ini kondisinya masih di rumah sakit. Baik, terima kasih Kapolsek Cawas AKP Umar Mustafa. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam Mbak.